Sosoknya lekat diingatan karena buah pikir maupun cara berucap dan mengambil tindakan. Memerintah di era transisi yang sulit, ia mampu meletakkan landasan demokrasi yang konkret. Untuk negeri ini, kita sambut Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Sepasang mata bola, lagunya kita putar khusus untuk Presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Sehat. Pak Habibie, saya ingat terakhir kali saya mewawancari Bapak itu hampir 4 tahun yang lalu. Ketika itu tepat 40 hari pasca berpulangnya Ibu Ainun. Saya ingat saya wartawan pertama yang waktu itu Bapak kasih kesempatan wawancara. Saya ingat tahun itu Pak, saya bertemu dengan orang yang sangat patah hati. Masih patah hatikah Habibie hari ini? Enggak pernah saya patah hati, tapi saya kehilangan ya separuh dari jiwa saya. Tapi sekarang saya sangat meyakini bahwa Ibu Ainun selalu berada pada diri saya. Kalau saya merindukan ibu dan sedang sedih, saya kejamkan mata saya dan terbayang wajah ibu yang mengatakan, jangan sedih. Saya selalu mendampingimu dan berada di sampingmu. Itu kata-kata yang saya dengar melalui telepati atau keyakinan bahwa Ibu Ainun selalu berada dengan saya. Ini selendangnya. Itu selendang Ibu Ainun? Ya. Selalu Bapak bawa atau karena memang spesial malam karena ini? Ini malam dingin, saya pakai yang panas. Jadi saya boleh ya? Boleh Bapak. jadi Ibu Ainun ada di tengah-tengah kita saat ini pun ya Pak? Setidaknya lewat selendang ya? Ya, dalam hati saya selalu. Selalu ada. Ada beberapa keluarga yang hadir di sini. Ada Mas Ilham Putra, kemudian juga ada Mas Adri, keponakan dari Pak Habibie. Saya ingin ke Mas Adri. Selain kisah cinta yang begitu menginspirasi banyak orang, ada Habibie juga duduk di samping Anda, Mas Adri. Selain kisah cinta yang sedemikian dahsyat, apalagi keistimewaan dari sosok paman Anda ini bagi keluarga besar? Oh, beliau adalah panutan bagi keluarga dan juga bagi semua orang sebetulnya ya. Dan beliau selalu menjaga silaturahmi dengan semua orang. Tidak mengenal kelas, tidak mengenal standar sosial, dan selalu menghormati orang yang dituakan. Dan yang pastinya beliau selalu tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa Indonesia. Tidak pernah berhenti bekerja demi kemajuan bangsa. Luar biasa, perlu tepuk tangan. Baharudin Yusuf Habibie, seorang jenius, insinyur pesawat terbang, wakil presiden, presiden ketiga Republik ini yang menjabat hanya 517 hari. Bukan untuk mengorek luka lama Pak Habibie, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Saya ingin kita menyaksikan cuplikan potongan sejarah berikut ini. Tidak pernah mendapat saudara pimpinan sidang yang positif. Saudara pimpinan sidang, interupsi sebentar. Saya mendapat informasi dari luar, itu masih terjadi penembakan. Dan saya minta apakah betul status mahasiswa ini representasi apa yang mahasiswa yang dari luar. Ini perlu jelas. Maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tidak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menolak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak Habibie, bukan untuk mengorek luka, tapi untuk belajar dari perjalanan bangsa. Pada saat itu Pak Habibie berada di rumah dan menyaksikan dari televisi, betul Pak? Benar. Benar. Apa momen yang paling kuat yang diingat Pak Habibie, menyaksikan laporan pertanggungjawaban ditolak dari televisi? Ya, saya harus menerima bahwa itu suatu kenyataan. Dan sebelumnya, saya telah mengumumkan bahwa saya hanya bersedia untuk dicalonkan kembali sebagai presiden jikalau pertanggungjawaban saya diterima. Kalau tidak diterima, saya persilahkan pilih orang lain. Tidak ada rasa kecewa, sedih setelah begitu banyak hal yang dilakukan selama 517 hari memimpin negeri? Tidak. Tentunya saya sedih, tapi yang menentukan kan rakyat atau wakil-wakil rakyat. Dan kalau yang mewakili itu berkeyakinan bahwa tidak wajar dipimpin oleh seorang Habibie, saya harus terima sebagai kenyataan. Dan tidak saya benarkan, terus saya berontak. Terus cerita yang enggak. Silakan. Tapi ya cuma yang lucunya, waktu saya saksikan itu bersama dengan Ibu Ainun, Ilham dan istrinya, Tareq dan istrinya. Di rumah ini Pak? Di rumah, Kuningan. Terus waktu selesai, dan saya sudah bilang sama Ibu, saya tidak bersedia dicalonkan kembali kalau pertanggungjawaban tidak diterima. Lalu, waktu sudah tidak diterima, dia tanya, Pak, kamu benar-benar tidak mau dicalonkan kembali? Benar-benar. Ibu hanya senyum, dia berkata, baiklah kamu mimpin kita sholat, karena sampai hari ini selamat. Jadi saya mimpin, dan belakang saya Ilham dan Tareq, dan di belakangnya ibu saya, ibunya Ilham dan Tareq, dan istri mereka. Dan saya sholat. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa selama 517 hari saya bisa melaksanakan tugas sesuai kemampuan saya. Kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui? Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi wakil Presiden dan menandatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan presiden, maka wakil presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu Pak. Saya sampaikan. Karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Dia diem. Jangan begitu Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden B.J. Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena saya menandatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR. Disaksikan juga oleh Presiden terpilih. Bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan
kepemimpinan itu sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tanda tangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat, tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah kalau saya mengambil kebijakan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Apa memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni, ya. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Kampangap, Pak Wiranto, untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon, saya sampaikan, Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser, saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon Pak? Via telepon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang bilang saya, Ainun, lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya ekstra datang